Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alwis, calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tempat tugas saya di SD Negeri 138 Batu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi atau bercakap-cakap sebelum melaksanakan observasi dengan rekan saya Ibu Sriana, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5. Baiklah Ibu Sriana, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Bu, kita akan melaksanakan percakapan pada kesempatan ini sebagai awal dari kegiatan observasi kita. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu melakukan observasi Ibu. Sebelum observasi itu maka kita akan melakukan percakapan ini. Baik Bu, di dalam percakapan ini saya akan menanyakan beberapa hal terhadap Ibu. Kira-kira Ibu sudah siap Bu? Insya Siap. Allah. Iya. Baik Bu, yang pertama saya ingin tahu tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas nanti yaitu kebetulan saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5. Di pelajaran 1 ini yang pertama tema kita anak yatim. Di sana saya akan menekankan kepada siswa untuk meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Setelah itu siswa melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar dan siswa juga mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di tema anak yatim tersebut, Pak. Oh ya, oke Bu Sriana. Baik. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran Ibu tadi sudah disampaikan. Pertama, Ibu mengharapkan siswa bisa meyakini bahwa surat Al-Ma'un adalah firman Tuhan. Itu harapan Ibu. Yang kedua, Ibu mengharapkan murid Ibu mampu melafalkan surat Al-Ma'un. Yang ketiga, Ibu mengharapkan siswa Ibu mampu mengartikan dari surat Al-Ma'un. 3 seperti itu ya Bu. Ya, itu tujuan dari pembelajaran Ibu. Nah, dari tujuan pembelajaran tentunya Ibu ingin mengembangkan area perkembangan pembelajaran yang bagaimana Bu? Area pengembangan yang ingin saya lakukan di dalam kelas nanti, Pak, itu ada 2 aspek. Yang pertama ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, di dalam aspek pengetahuan itu sendiri nanti saya akan meminta atau ingin siswa itu mampu membaca dan mengartikan surah Al-Ma'un dengan fasih dan benar. Itu di aspek pengetahuan. Sedangkan di aspek keterampilan, di sana nanti saya menekankan supaya siswa tersebut mampu menyalin dan menghafal surah Al-Ma'un tersebut dengan benar. Itu adalah area pengembangan yang ingin saya lakukan di dalam kelas nanti, Pak. Oh ya. Jadi dalam proses pembelajaran nanti Ibu akan mengembangkan dari aspek pengetahuan anak serta aspek keterampilan peserta didik Ibu ya. Dari aspek pengetahuan Ibu mengharapkan murid Ibu dapat mengartikan surat Al-Ma'un atau membaca surat Al-Ma'un. Yang keterampilan Ibu mengharapkan murid Ibu mampu menulis atau menghafalkan surat Al-Ma'un. Iya. Ya, itu keterampilan dari murid Ibu. Terus jadi ada 2 area yang akan dikembangkan. Nanti di dalam proses observasi akan saya lihat nanti tampil atau tidak Bu ya. Iya. Dan setelah Ibu mendapatkan area yang ingin Ibu capai nanti, Ibu juga pasti sudah menyiapkan bagaimana rancangan Ibu pada proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, baik dari strategi, model, metode pembelajaran serta media apa yang Ibu sudah siapkan. Baik, untuk rancangan yang akan saya terapkan di kelas nanti, Pak, ya, dari segi strategi pembelajaran, nanti saya akan menggunakan strategi yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang nanti akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan meminta siswa tersebut untuk bisa membaca dan menghafal surah Al-Ma'un tersebut dengan benar. Itu adalah bagian dari strategi. Dan selanjutnya kalau model pembelajaran itu sendiri, nanti saya akan memilih model pembelajaran problem based learning dan metodenya berupa penugasan, tanya jawab, dan diskusi kelompok.
Kalau untuk media ajar sendiri nanti saya akan menggunakan lembar kerja siswa, buku juz amma, dan juga media gambar atau nanti media tulis lah yang akan saya tampilkan di depan kelas. Ya, baik Bu. Jadi Ibu sudah merancang bagaimana untuk kegiatan Ibu tugas tadi, seperti strategi sudah bagus tadi Ibu sudah sampaikan. Ibu akan menggunakan strategi berbasis berdiferensiasi yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial emosional murid. Kalau modelnya tadi model pembelajaran dengan berbasis masalah learning ya. Kalau metodenya tadi metode diskusi kelompok, metode penugasan dan tanya jawab ya. Media juga tadi Ibu sudah sampaikan media gambar, LKS, Al-Quran semua bersama yang akan Ibu bawakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut sebagai media. Yang penting pada media ini, kalau media gambar itu perlu bantuan dari guru atau murid untuk memasangkan gambarnya atau tidak Bu? Ya, nanti saya minta bantuan kepada siswa untuk menempel gambar di depan kelas sebagai media gambar tadi. Iya, berarti Ibu sudah minta bantuan dengan murid kalau ada apa-apa. Jika juga Bu, nanti kalau Ibu butuh bantuan dari teman sejawat atau guru lain boleh Bu dalam proses kegiatan observasi nanti. Karena itu akan dilihat sampai sejauh mana nanti kegiatan proses pembelajarannya dan ketercapaian tujuan pembelajarannya nanti. Nah, dari pertemuan percakapan ini saya rasa Ibu sudah menyiapkan semuanya dengan baik dan matang sepertinya. Tidak ada hal-hal lagi yang perlu ditanyakan ya. Ya, baik Bu. Dari percakapan ini tentunya kita akan melanjutkan untuk observasi nanti. Nah, untuk observasi nanti kapan kira-kira waktu yang akan dilaksanakan observasinya Bu? Nanti saya akan mengajar di kelas 5 itu pada hari Kamis. Itu jam pertama, kedua, dan ketiga itu adalah pelajaran agama Islam di kelas 5. Oh iya Bu, baik. Jadi akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 1, 2, dan 3 di kelas 5 ya Bu? Ya, baik Bu, itu sudah waktunya. Sekarang dari pertemuan percakapan kita ini, apa yang Ibu rasakan? Apa hal yang Ibu dapatkan? Dengan adanya percakapan pra-observasi ini, kami sebagai guru ini harus betul-betul menyiapkan diri untuk masuk ke dalam kelas, bukan hanya modul ajar yang harus kita siapkan, tapi juga kematangan materi, penyampaian materi, sehingga anak didik tersebut mampu menyerap apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Oh ya, bagus sekali Bu. Jadi Ibu sudah siap untuk melaksanakan observasinya nanti dari percakapan. Nah, dari percakapan pra-observasi ini sudah saya lihat Ibu sudah sangat matang. Baiklah Bu, kalau begitu percakapan kita ini kita akhiri sampai di sini Bu. Ya, dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai.
Abdurrahman Rafatala, Hadir Bu. Andiasa Pasaka Ramadan, Hadir Bu. Alika Zahwa, Bella Angelia Putri, Hadir Bu. Fajar Fadila Wianto, Hadir Bu. Faris Albar, Hadir Bu. Fira Okarina, Hadir Bu. Iza Hilya Nafisa, Lia Ramadhani, Hadir Bu. Khairul Nisa, Hadir Bu. M. Agung Ilyasa, Hadir Bu. izin. M. Ferdin Santo, Hadir Bu. Muhammad Noval, Hadir Bu. Yurda Sabrina, Hadir Bu. Ferdiansa, Hadir Bu. Yurda Muda, Hadir Bu. Ratifa Indah Putri, Hadir Bu. Ramadan, Hadir Bu. Iyo Motarmi, Hadir Bu. Zahira Dwi Putri, Hadir Bu. Zilu Aprilio, Zipa Melani. Hadir Bu. Ya, dua orang izin ya. Dua orang izin. Baik, kita buka pelajaran kita. Kita mempelajari tentang menyayangi anak yatim. Ya. Dan buka semua bukunya. Ya. Baik. Pada pelajaran menyayangi anak yatim, anak-anak sekalian harus tahu dulu di sekeliling anak-anak sekalian ada tak anak yatim? Apakah kita harus menyayanginya? Karena pesan Allah, Allah berfirman bahwa kita harus memberikan rasa simpati, empati kepada anak-anak ya, anak yang yatim. Apakah kalian sudah berempati kepada temannya? Empati itu ungkapan rasa perhatian kamu, kasihan, atau misalnya kamu memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dia, itu namanya kamu berempati. Umpama kamu mempunyai kelebihan harta dan memang kamu ikhlas, kamu berikan kepada anak yatim, maka pahalanya akan berlipat ganda. Baik, berkenaan dengan menyayangi anak yatim, sudah tertulis di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ma'un ya, surat yang ke-107 di dalam Al-Quran, yang arti Al-Ma'un sendiri adalah barang yang berguna. Ya, surah Al-Ma'un artinya apa tadi, Nak? Barang yang berguna. Barang yang berguna. Dalam surah Al-Quran urutan keberapa tadi? 107. Ya. Surah Al-Ma'un ini juga termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena surat itu turun di kota Mekah dan suratnya pendek-pendek. Dinamakan surat Makkiyah. Baik, kita akan belajar surah Al-Ma'un. Kita baca bersama-sama, Nak ya. Diawali dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ada berapa ayat surah Al-Ma'un? 7. Ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Coba sekarang ibu kalian mendengarkan anak-anak mengulang kembali. Coba baca bersama-sama surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tempat tulis? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Alladzina hum yuraun. Bukan yuraun ya, kalau un itu ain. Ini huruf hamzah, bunyinya a. Baik, setelah kalian baca, kita akan belajar apa sih Bu arti dari surah Al-Maun. Tadi apa arti Al-Maun? Barang yang berguna. Barang yang berguna. Baik, kita artikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Arwaitan ladzi yukadzibu biddin. Artinya? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghargai anak yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menolakkan miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yuraun. Orang-orang yang berbuat ria. Wa yamna'unal ma'un. Dan bukan menolong dengan barang-barang berguna. Sekarang Ibu jelaskan sedikit. Di sini artinya sudah jelas. Ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Yaitu orang-orang yang suka menghardik anak yatim, yang suka menyepelekan anak yatim, yang suka menghina anak yatim. Itu dia termasuk di dalam surah Al-Maun itu, dia orang-orang yang mendustakan agama. Ya, bagian dari mendustakan agama. Selanjutnya siapa lagi tergolong orang yang mendustakan agama? Orang yang tidak memberi makan orang miskin, tapi dia orang mampu, tapi dia tidak suka bersedekah. Oh Bu, berarti dia termasuk dalam jajaran orang mendustakan agama. Dia mampu, nah, tapi dia tidak mau bersedekah, tidak mau memberi. Selanjutnya siapa lagi yang celaka? Orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah ya, subuh tadi kalian tidak sholat, zuhur nanti balik sekolah, langsung makan, sudah makan main HP, lupa kalau zuhur. Sudah gak sholat juga. Nanti setelah apa? Sholat asar, lagi main di luar rumah, belum pulang ke rumah, lupa lagi sholat asar. Sudah 3 waktu sholat, artinya mereka sudah lalai. Selanjutnya siapa lagi nak? Orang-orang yang berbuat ria, orang yang suka pamer, ya. Selanjutnya apa? Dan orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Itulah arti dari surat Al-Maun. Oke baik, sekarang kita sudah baca bersama-sama beberapa hari yang lalu materi yang sudah kita pelajari, dan Ibu meminta kalian untuk menghafal di rumah, betul? Betul? Sudah dihafal belum? Sudah. Baik, Ibu akan panggil ya untuk menghafal ke depan kelas. Sekarang Ibu panggil Adiarsa Taksaka Ramadan. Ayo silakan maju ke depan kelas, nah, ngadep ke teman-temannya ya. Kenceng lagi suaranya, nah. Oh iya. Yuk. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, Nak. Selanjutnya Ibu panggil Faris Albar.
maju, sudah ibu nilai. Untuk sekarang selanjutnya tugasnya adalah kalian menyalin surah Al-Ma'un di dalam buku tulis kalian, ya, sampai selesai. Nanti dikumpul setelah pelajaran ibu berakhir. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat buat anak-anak semua, ya. Lebih dan kurangnya ibu minta maaf dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwis, calon guru penggerak angkatan 10, berasal dari SD Negeri 138 Oku, Kabupaten Ogan Komering. Pada kesempatan ini akan melaksanakan coaching pasca observasi dengan teman saya, guru agama Ibu Sri, dan didampingi oleh atau disaksikan oleh Ibu PP saya, Ibu Nasarina Jahan Juliani SPD MTB. Baiklah, bisa kita mulai sekarang, Bu. Ya. Baik Bu Sri, apa kabarnya sekarang? Sehat ya? Ya. Baik Bu Sri, hari ini kita akan melaksanakan coaching pasca observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan kegiatan observasi kemarin. Ibu bagaimana, sudah siap kira-kira? Siap. Baiklah Bu, saya akan bertanya dengan pertanyaan pertama. Setelah observasi kemarin, apa yang Ibu rasakan saat ini? Setelah kegiatan observasi kemarin, pertama begitu dia observasi saya tuh gugup, nervous lah. Setelah dia observasi saya merasa termotivasi untuk meningkatkan kinerja saya dalam proses belajar mengajar di kelas. Dan dengan adanya observasi kemarin itu bisa mengevaluasi apa saja yang harus saya tingkatkan dalam pembelajaran ke depannya, Pak. Oh ya. Itu yang saya rasakan setelah observasi. Ya, baik. Jadi setelah observasi, saya yang melakukan observasi terhadap Ibu kemarin, Ibu merasa bertambah semangat lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kira-kira seperti itu. Baiklah Bu. Sekarang pertanyaan kedua, Ibu sudah melaksanakan observasi, melaksanakan pembelajaran. Saya observasi terhadap Ibu. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, kalau Ibu nilai di level 1 sampai 10 terhadap apa yang sudah Ibu lakukan, Ibu di posisi level berapa? Dari Sempurna itu belum tentu. belum ya. Di level 8 ya, Pak. Level 8 ya. Kenapa level 8? Kenapa tidak 9 atau 10? Karena kalau sudah 9, 10 artinya sudah mencapai 100% dalam pembelajaran. Sementara di kelas 5 kebetulan di materi yang saya ampuh kemarin itu menyayangi anak yatim. Di sana kita membahas tentang surah Al-Ma'un. Ada beberapa siswa yang masih belum hafal, 2-3 siswa yang masih belum hafal, dan bahkan yang untuk artinya masih ada ya sama, mengartikan juga masih ada 2-3 siswa yang belum hafal. Artinya di situ saya belum 100% tuntas dalam materi tersebut. Jadi saya belum merasa sempurna memberikan materi tersebut karena masih ada PR siswa yang belum hafal. Dia tuh hafal belum 100% Pak, maksudnya. Dari 8 ayat itu baru hafal 5 ayat tuh, 3 ayatnya tuh belum hafal. Ya di situ saya punya PR. Makanya saya menilai 8, di situ saya masih mempunyai katakanlah tanggung jawab PR lah untuk menyelesaikan pembelajaran tersebut supaya tuntas. Oke, baik Bu. Jadi Ibu berada di level 8 sesuai dengan alasan-alasan yang Ibu tunjukkan tadi. Itu ada beberapa murid yang belum hafal, mulai dari arti dan bacaan Arab juga. Baik Bu. Jadi
ke depan ibu akan berusaha untuk di posisi level 10. Iya. Baik Bu. Saya lanjut Bu, pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan kita melaksanakan coaching pasca observasi ini? Tujuan kita melaksanakan coaching pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana dari hasil observasi tersebut yang bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran dan merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Oh, baik Bu, bagus sekali. Jadi tujuannya kita mengadakan coaching pra observasi ini untuk mengevaluasi dan merefleksi hasil dari kegiatan Ibu waktu mengajar di kelas kemarin. Baik Bu, dengan hasil mengevaluasi, merefleksi, tentunya harapan Ibu ke depan bagaimana dengan pembelajaran yang sudah Ibu terapkan? Kedepannya lagi untuk pembelajaran berikutnya, kita materi pendidikan agama Islam itu tidak monoton sama Pak. Kebetulan materi di bab 1 itu menyayangi anak yatim, di bab kedua nanti Asmaul Husna. Jadi beda bab, beda permasalahan yang harus kita sikapi. Di sini terkendala siswa itu kurangnya minat untuk menghafal. Jadi depannya lagi saya akan mengingatkan bagaimana treatment cara untuk siswa tersebut mampu menghafal dengan baik, menuntaskan seluruh tugas itu dengan baik, dengan membentuk kelompok-kelompok belajar. Mungkin mau di kelas kita kelompokkan, atau kalau per individu mereka mungkin merasa aku tidak mampu, aku tidak sanggup untuk kita peserta ke depan. Jadi saya akan membuat kelompok-kelompok belajar di dalam kelas tersebut. Oh ya, baik Bu. Ibu tadi sudah menceritakan hasil dari evaluasi dan rencana ke depan akan melakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan di kelas tentunya. Dan sudah siap lagi berarti ke depan tadi sudah disampaikan untuk pembelajaran melalui kelompok kecil di kelas. Ya baik Bu. Nah sekarang Bu, saya lanjut pertanyaannya. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama saya observasi waktu Ibu mengajar kemarin? Yang sudah saya lakukan selama observasi kemarin, yang pertama sekali saya sudah menyampaikan materi pelajaran yang akan disampaikan atau dipelajari oleh siswa. Selanjutnya saya membantu siswa memberikan materi itu lebih dalam lagi dengan cara merefleksinya melalui keterampilan. Jadi mereka kita bantu memberikan contoh. Umpama dalam surah Al-Ma'un kita contohkan dulu ayatnya. Nanti siswa baru menemukan per ayat kita contohkan seperti itu. Selanjutnya setelah saya mencontohkan materi tersebut, siswa saya beri tugas untuk merefleksikan ke depan, atau saya panggil. Setelah saya contohkan 2-7 kali itu Pak ya, 2-1 kali saya contohkan, jadi saya mereka bersama-sama. Setelah itu saya panggil profil siswa yang mampu ke depan kelas. Setelah saya evaluasi, barulah saya memberikan tugas. Oh nak, ini surah Al-Ma'unnya nanti tolong dihafal. Nanti pertemuan berikutnya kalian bisa maju ke depan kelas untuk Ibu nilai. Seperti itu Pak. Ya, baik Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu memberikan contoh beberapa kali terhadap siswa disuruh mengerjakan. Itu menurut Ibu mengapa Ibu lakukan hal sedemikian? Karena siswa tersebut kalau dengan dia membaca sendiri, pemahamannya akan berbeda kalau kita contohkan. Mereka lebih menarik mendengarkan apa yang sudah kita sampaikan daripada membaca. Karena ada beberapa anak yang mereka itu menyenangi pembelajaran yang mereka seperti contoh metode ceramah. Anak itu lebih nyambung daripada silakan baca nak materi kita tentang menyayangi anak yatim. Belum tentu mereka kita tanya langsung jawab.
Oh, kalau saya langsung menyampaikan ke siswa tersebut surah Al-Maun. Al-Maun artinya apa, Nak? Barang berguna. Ada berapa ayat? Ada sekian ayat, Bu. Oh, itu turunnya di mana? Di Mekah. Misalnya. Mereka lebih cepat seperti itu. Jadi saya memberikan seperti itu, saya berikan kepada siswa supaya ingin mendapatkan hasil dari pembelajaran saya itu yang lebih puas. Saya merasa, oh, saya menyampaikan materi ini sudah sejauh ini. Kalau mereka cuma kita menonton dengan cara mereka membuka buku dan halaman berikutnya mereka sudah membaca, mereka belum tentu bisa memahami apa yang akan kita pelajari. Ya, baik Bu. Saya pahami maksudnya lebih penjelasan karena sebagian besar anak itu membutuhkan penjelasan selain dari membaca buku sendiri seperti itu. Benar sekali Ibu memakai metode ceramah tadi katanya. Ya, baik Bu. Sehingga anak-anak yang kemampuannya dia mampu untuk mendengarkan itu terpenuhi. Ya, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, dari observasi yang saya lakukan, Ibu mengajar di dalam ruang kelas, itu area apa yang Ibu kembangkan? Area yang saya kembangkan dalam observasi kemarin yaitu aspek keterampilan. Mengapa saya memilih aspek keterampilan? Karena di aspek keterampilan ini itu lebih fokus melibatkan siswa aktif dalam proses pelajaran, yang mereka langsung berperan aktif. Kalau keterampilan itu kita langsung langsung dengan siswa, karena ayat pertama surah Al-Maun mereka langsung menyebutkan itu mereka ke depan. Jadi kita bisa mengukur, oh anak ini langsung bisa tahu. Jadi berarti kalau dalam waktu kita targetkan 1 minggu, anak ini mampu. Keterampilan sejauh mana anak ini mampu mengikuti kalau kita pakai aspek keterampilan, Pak. Kalau pengetahuan jelas kita pakai pengetahuan, mereka mempelajari arti Al-Maun. Tapi kalau di surah-surah seperti ini, metode yang aspek kita ambil itu lebih fokusnya itu ke keterampilan. Ya, baik Bu. Jadi area keterampilan yang dikembangkan kepada peserta didik supaya peserta didik itu lebih terampil untuk dalam belajarnya Bu. Dan dia akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna seperti itu. Baik Bu. Sekarang pertanyaan selanjutnya Bu, saya akan lanjutkan. Namun sebelum saya bertanya ke pertanyaan selanjutnya, saya izin kepada Ibu dari observasi kemarin, bolehkah saya memberi suatu penilaian terhadap observasi itu? Boleh. Ya. Baik Bu. Dari saya mengamati observasi Ibu, semua yang sudah Ibu rencanakan sudah nampak sepertinya pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan sudah membagi kelompok dan pembelajaran itu sudah nampak. Ini itu saya berikan hasil pengamatan saya. Terus pertanyaan selanjutnya, ke depan kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran Ibu? Kedepannya saya akan mengembangkan proses pelajaran masih berbasis yang ini lebih terfokus ke metode atau cara pembelajarannya, Pak? Ya boleh. Misal media, boleh metode apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau media gambar, yang jelas media gambar yang pertama. Setelah itu kita mungkin menggunakan kartu. Karena tadi yang seperti saya bicarakan tadi, Pak, materi pendidikan agama Islam ini beragam. Dia tidak menonton dalam satu materi, jadi kita menuntut melihat bagaimana sih materi itu tersebut bisa sampai dengan baik, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita akan melihat materi yang akan kita sampaikan terlebih dahulu, Pak. Kebetulan di bab 1 itu menyayangkan ayat yatim, kita lebih fokus membahas tentang surah Al-Maun. Ya. Baik Bu, jadi Ibu menitik beratkan kepada media pembelajaran yang akan Ibu kembangkan ke depan. Baik Bu.
Bagus sekali tentunya rencana Ibu sudah ada persiapan untuk melakukan pembelajaran ke depan lebih baik lagi, sehingga tadi level Ibu dari 8 jadi 10 misalnya ke depan kan ya Bu. Baik Bu, mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan pada pasca observasi ini. Namun sebelum saya tutup, kesimpulan dari pertemuan kita ini, percakapan yang kita dari tadi, apa yang dapat Ibu simpulkan? Yang dapat saya simpulkan dari percakapan kita pasca observasi ini Pak, pertama sekali kami sebagai guru ini harus mempunyai motivasi untuk bisa memberikan pembelajaran lebih menarik pada siswa. Melalui observasi tadi kita bisa mengembangkan apa yang belum kita kembangkan, kita memberikan pembelajaran lebih menarik lagi, kita memberikan metode-metode yang memancing minat siswa itu menarik untuk belajar, sehingga dalam pembelajaran tersebut kita bisa berhasil Pak. Ya, baik sekali. Jadi itu sudah Ibu sampaikan kesimpulan dari percakapan kita hari ini. Semoga memberi motivasi untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan. Mudah-mudahan Ibu bisa melakukannya karena sesuai apa yang ingin Ibu harapkan tadi. Dan Bapak doakan semoga sukses selalu Bu. Mungkin cukup sampai di sini Bu. Pasca observasi ini saya berbincang dengan Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Ya.